Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamim lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, gimana kabarnya ya sahabatku sekalian? Semoga selalu bahagia dalam lindungan Allah, selalu mendapatkan hidayah dan juga mendapatkan ilham. Semoga hari ini kita bisa belajar bersama dan mendapatkan kebaikan-kebaikan sehingga bisa memperbaiki diri kita dalam keadaan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang sudah hadir, nah hari ini kita akan menyampaikan satu lanjutan juga materi ya yang insya Allah semoga ini bisa menjadi pengingat buat diri Abi pribadi dan juga bisa menjadi pengingat juga buat teman-teman sekalian yang hadir ya, terutama buat Abi sebenarnya bahwa ada hal yang mungkin kami lebih dapatkan pada saat silaturahim kemarin ya dari guru Abi kemarin ke Pontianak, dan ada beberapa diskusi yang insya Allah ini menjadi oleh-oleh juga ya. Eh, Tema kita di pagi hari ini adalah kenikmatan. Jadi kalau kemarin kehilangan, sekarang malah justru malah kenikmatan, nikmat ya. Nah, jadi banyak dari kita mungkin ngerasa ketika kita mau melakukan satu kebaikan, kita mau beribadah, kita mau istiqomah dalam kebaikan, berdakwah, membantu sesama, ya terus itu rasanya berat gitu ya, rasanya apa namanya, kita mau berpikir banyak sekali, godaannya banyak sekali, mungkin yang mencemooh, mencaci, memaki. Contoh sederhana, para santri untuk bisa istiqomah belajar di pondok berat rasanya. Para asatid untuk bisa istiqomah mendidik para santri, untuk mengajar TPA, untuk mengajar di rumah Quran, untuk bisa mengajar di pondok, mungkin berat rasanya gitu ya. Begitu juga dengan mungkin teman-teman yang ada di SBC untuk bisa istiqomah belajar, untuk bisa istiqomah uh, mengisi KPB, untuk bisa istiqomah untuk dalam kebaikan, berat rasanya. Kenapa kebaikan-kebaikan itu selalu terasa berat? Kenapa hal-hal yang indah itu selalu terasa malah justru malah bukan yang baik ya, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kita rasa-rasanya kadang pengen menyerah, kadang ingin berhenti, kadang kita bingung apa yang harus kita lakukan gitu ya. Sehingga mungkin nggak sedikit yang mencemooh teman-teman, ngapain sih keliling-keliling Indonesia hanya untuk belajar, ngapain sih apa namanya harus buat KPB, apa namanya ngajarin yang lain, yang dirinya sendiri juga masih butuh banyak diurus gitu, udah sok-sokan menjadi pembicara motivator untuk ngurusin yang lain. Masih muda, waktunya kita habisnya untuk senang-senang, ngapain harus ngajar di TPA, ngajar di rumah Quran. Mungkin banyak hal yang seperti itu. Bahkan mungkin nggak sedikit, tapi pernah mengalami ketika salah satu asatid ya yang ngajar di rumah Quran kami, orang tuanya lebih memilih anaknya untuk bekerja di bank. Bahkan sampai marah dengan beberapa pengurus ketika ada rekan dari keluarganya, kerabatnya yang bisa memasukkan ke salah satu bank daerah ya. Dan anaknya lebih memilih untuk bekerja di TPA dengan gaji mungkin yang lebih kecil, tapi soal lebih halal gitu ya dibandingin dengan anak. Itu keluarga sampai melabrak beberapa pengurus ya waktu itu ya, karena apa namanya dianggap menghalang-halangi untuk bekerja di apa namanya bank yang notabene-nya gaji lebih besar. Padahal kami tidak ada yang menghalang-halangi karena memang ada kesadaran dari asatid yang memahami bahwa oh bekerja di bank itu ada riba di dalamnya. Nah, nah, maka ada satu ayat ya, mungkin ada satu surat yang beberapa ayatnya mungkin kita bisa gali, kita bisa tadaburi di pagi hari ini. Yang ini, masya Allah luar biasa ya. Kenapa kok kebaikan itu terasa berat, tapi kenapa kemaksiatan itu terasa nikmat? Nah ini jadi kenikmatan tadi itu Abi mau menyampaikan itu. Kenapa kebaikan itu terasa berat dan kemaksiatan terasa nikmat? Nah kita nggak sadar tuh kadang-kadang kita terjebak ya. Maka di Al-Quran, ya, surat ke-15, Al-Hijr, ya, kalau kita lihat, teman-teman yang punya baca, dan kita lihat di ayat ke-39. Nah, ini kita baca beberapa ayat ya, mulai di 39. Nah, kalau kita baca di sini, nah ini mungkin terjemahnya, ini saya pakai Quran yang Kemenak, tapi mungkin nanti beberapa terjemah bisa dibandingkan dengan di Mushaf ya. Ini setelah diskusi dialog antara para makhluk yang pada saat Nabi Adam setelah diciptakan, nah, lalu seluruh makhluk diminta untuk bersujud dan bersujudlah mereka semua kecuali iblis. Lalu iblis diusir dari surga saat itu, dan saat itu iblis meminta ditangguhkan usianya sampai dengan hari kebangkitan. Lalu setelah ditangguhkan usianya, lalu iblis membuat sebuah sumpah, membuat sebuah janji. Iblis berkata, ya, iblis berkata kepada Allah, Tuhanku, ya, Allah pasti, Tuhanku,
karena engkau ya telah memutuskan bahwa aku sesat. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam tafsir beberapa yang lain ini kata-kata ini kalau diartikan adalah karena engkau telah memutuskan aku sesat, bukan menyesatkanku ya sebenarnya. Sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di muka bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, ini adalah janji. Janjinya iblis itu adalah bagaimana akan menjadikan kemaksiatan dan kejahatan itu terasa nikmat, terasa indah bagi kita sebagai manusia di muka bumi ini, dan kita semua akan disesatkan oleh mereka sampai dengan akhir hayat. Ini perjuangan dan janji mereka. Nah, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Nah, jadi kecuali hamba-hamba tertentu yang tidak bisa diganggu. Siapa hamba-hamba yang tidak bisa disesatkan oleh iblis? Yaitulah hamba-hamba yang ihsan, hamba-hamba yang ikhlas. Ya, hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Masya Allah ya. Jadi ini luar biasa. Dan Allah berfirman, dia adalah jalan yang lurus. Pembodohan. Baik, ya, Afwan. Dan dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus yang aku jamin ditunjukkan kepada hamba-hambaku itu. Ya, sungguh kamu iblis tidak akan kuasa kepada hamba-hambaku kecuali mereka mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Nah, sesungguhnya neraka jahanam benar-benar tempat yang telah dijadikan untuk mereka pengikutmu, setan-setan dan semuanya. Maka neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu, dan setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu di antara mereka. Sungguh, hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah di dalam surga yang penuh dengan taman-taman dan mata air. Allah berfirman, masuklah ke dalam surga dengan sejahtera dan aman. Nah, kalau kita mengkaji dari sini, ada hal yang ingin mungkin menjadi penekanan bahwa kenapa kok rasa-rasanya kita berbuat kebaikan itu berat, tapi sementara kenapa banyak kemaksiatan atau kebanyak mungkin kejahatan itu terasa nikmat gitu. Nah, ini menjadi satu ibroh, menjadi satu apa namanya pelajaran buat kita bersama. Nah, yang sedang saat ini berjuang istiqomah di dalam kebaikan. Jadi kita uh, apa namanya seringkali dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang kita mau berbuat kebaikan itu kenapa kok rasanya berat? Kenapa kalau kita mau buat kebaikan itu kok selalu ada saja orang-orang di sekeliling kita yang kadang mencemooh gitu ya. Pada saat Abi berdakwah di Lampung saat itu, kita coba untuk hidupkan masjid, kita buat beberapa kegiatan, mulai dari buat kajian, buat pasar bahagia, kita buat ada apa namanya santri-santri anak-anak kecil kita kasih hadiah sepeda untuk mereka bisa apa namanya ngikutin kegiatan namanya Gerbang Surga, gerakan bangun subuh bersama dengan warga. Dan Masya Allah selama hampir 4 tahun kita coba mengaktifasi di sana, banyak sekali orang sana yang masyarakat di sana yang bilang, oh Abi ini orang gila gitu ya, sampai dibilang kayak gitu, orang gila, sesat lah dan macam-macam gitu ya. Masa orang disuruh ke masjid dikasih voucher gitu ya, anak-anak disuruh ke masjid diiming-imingi sepeda, nanti orang-orang itu ke masjid bukan karena Allah tapi karena sayuran, orang nanti akan ke masjid karena sepeda gitu. Dan ini ya, berkali-kali ya apa namanya disampaikan di banyak tempat kepada apa namanya keluarga Abi dan seterusnya. Harapannya mungkin menyerah gitu ya. Kita sejak dari kurang lebih 5 tahun yang lalu gitu membuat gerakan ada namanya beras berkah gitu. Jadi masyarakat yang tidak mampu kita beri apa namanya sebulan sekali gitu. Dan akhirnya apa yang bilang, Allah paling sampai kapan kuatnya gitu ya. Dia bilang juga mungkin mau nyalek lah, mau apa segala macam. Jadi banyak sekali kalau kita dengarkan omongan manusia, mungkin kita akan ngerasa pengen menyerah gitu ya. Kita pengen berhenti gitu. Nah, ini sebenarnya adalah bisikan-bisikan setan ya. Bisikan-bisikan setan ini adalah rekayasa iblis untuk ibaratnya membuat kebaikan itu terasa berat bagi kita gitu ya. Dan mungkin kita akan menyerah. Tapi di lain, kenapa ketika orang berbuat kejahatan gitu ya, kadang di dekat-dekat dari pondok itu banyak orang yang sampai malam masih apa namanya dengan sound yang besar, soundnya ditaruh di luar, apa namanya musiknya dangdutan, karaokean sampai tengah malam, orang biasa aja. Tapi ketika kita buat acara, mungkin sholawatan kita mau buat acara apa, udah mulai banyak orang yang protes. Nah, ini contoh-contoh sederhana. Ya, kenapa? Karena tadi ya, karena iblis pernah berjanji untuk menyesatkan kita semua, ya, untuk menyesatkan kita semua dan membuat yang namanya kejahatan dan kemaksiatan itu terasa indah dan nikmat. Tapi ya, kita akan digoda semuanya dari depan, belakang, kanan, dan kiri agar ketika kita berbuat kebaikan tuh begitu banyak hambatan dan rintangan. Nah,
ini pelajaran buat kita semua ya, wallahu a'lam bishawab ya. Abi masih sangat minim secara ilmu, masih sangat fakir secara ilmu ya. Tadi pada saat Abi menyampaikan ayat-ayat juga kayaknya ada beberapa teman-teman yang mungkin secara keilmuan lebih baik gitu ya, tadi menyampaikan, wah ini mungkin apa yang Abi sampaikan kurang pas ya, mohon dimaafkan kalau memang apa yang disampaikan kurang pas. Tapi insya Allah semoga ini menjadi ibroh pelajaran, karena tadi seperti di awal Abi menyampaikan ini adalah nasihat untuk diri Abi sendiri, dan juga semoga ada manfaat buat kita semua ya. Oleh-oleh dari kemarin pada saat ke Pontianak disampaikan sama Bang En ketika di sela-sela kita berdiskusi, kenapa kok teman-teman ini berat untuk istiqomah gitu ya, karena salah satunya itu karena setan dan iblis berjuang untuk mereka membuat kemaksiatan itu terasa indah dan nikmat, dan kita nggak sadar kadang-kadang kita terjerumus itu karena dari sesuatu yang sederhana, dari hal kecil diulang, dan akhirnya kita terjerumus dan susah untuk kembali di satu titik. Ketika kita sudah terpuruk dan ketika kita sudah tersesat, kita susah untuk mencari jalan kembali. Tadi kenapa? Karena tadi hanya orang-orang yang ikhlas lah yang sama Allah akan ditunjukkan jalan yang lurus, dan sebagian di antara yang lain akan tersesat, disesatkan oleh iblis dan setan dan pasukannya, sehingga kita tersesat di jalan yang tersesat. Maka kalau kita kembali ke dalam di surat Al-Fatihah ya, tunjukkanlah jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang tersesat dan juga bukan jalannya orang-orang yang kau murkai ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan dulu kepada MC karena sudah jam hampir setengah 6. Ustaz Ahmad, tafadhol. Nah, kembalikan sebelum nanti kita tanya jawab. Bagi yang ingin tanya jawab bisa langsung di kolom chat. Coach, bagaimana cara menjadi mukhlasin yang bisa istiqomah dengan banyaknya godaan-godaan setan tersebut? Syukron. Baik, insyaallah. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang ikhlas di tengah dengan godaan-godaan setan yang begitu luar biasa ya. Dan ini memang tidak mudah gitu ya, karena tadi Abi menyampaikan di awal, ini tidak mudah. Hanya sedikit sekali orang-orang yang tidak tergelincir, hanya sedikit sekali orang-orang yang dia bisa membersihkan hati. Bahkan ada satu kajian ya, kalau kita bicara kajian untuk kita bisa bagaimana menjadi orang-orang yang mengasihi tadi, adalah dalam konteks bagaimana membersihkan hati kita ya. Tazkiyatun nas, bersih hati, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu itu tanpa kemelekatan dengan diri kita sendiri dan dunia, dan tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan apapun, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Itu memang bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena di titik itu kita harus bisa, harus mampu melepaskan kemelekatan kita, membersihkan hati kita, sehingga apa yang kita lakukan bukan lagi karena imbalan atau bukan lagi karena sesuatu yang ingin kita harapkan, tapi semata-mata hanya karena Allah saja. Ya, jadi kalau banyak ada pepatah yang menyampaikan itu ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas yang di dalamnya bahkan tidak ada kata-kata ikhlas. Kalau kita melakukan sesuatu itu kita masih menyebut diri kita dalam melakukan sesuatu itu kita masih berharap sesuatu, ada pamrih, ada pujian, ada itu, maka masih belum. Maka salah satu cara ya yang saat ini pun Abi masih terus berusaha untuk melakukannya adalah tadi membersihkan hati. Ya, kenapa? Karena dengan hati yang bersih inilah yang insya Allah kita akan bisa mendapatkan tingkat keikhlasan. Nah, caranya gimana? Nah, maka ada beberapa hal yang bisa mungkin menjadi apa namanya ya, bagian untuk kita bisa berusaha, untuk kita bisa terus mengikhlaskan. Yang pertama adalah melatih menata niat. Menata niat. Niatnya artinya apa? Melatih menata niat itu niatkan semata-mata apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala. Hanya karena Allah. Mereka yang gagal ketika apa namanya melakukan sesuatu itu tidak ikhlas, kenapa? Karena pada saat melakukan niatnya bisa jadi karena manusia, karena ingin dipuji, karena ingin dapat, contoh kayak tadi misalnya ketika bagi-bagi, inama amalu niat. Ketika kita misalnya kita bagi-bagi sembako, niatnya biar nanti saya kepilih jadi caleg, nanti saya misalnya dianggap orang dermawan, nanti saya dianggap sebagai orang yang baik hati, orang yang kaya raya, atau orang yang apa. Banyak mungkin kita melakukan seperti itu. Nah, maka sudah kita ada nilai kebaikan dari yang kita lakukan, tapi tidak sampai dinilai keikhlasan. Nah, jadi boleh berbagi-bagi, boleh saja gitu. Tapi ketika bukan karena Allah, tapi kita ada niat yang lain, maka tidak sampai pada nilai keikhlasan, hanya sampai dalam nilai kebaikan saja. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan, sahabatku sekalian? Yang pertama adalah tadi, luruskan niat.
Karena innama amalu biniat. Niatkan segala sesuatu yang kita lakukan hanya karena Allah. Jadi ketika teman-teman membina KPB, maka niatkan karena Allah. Ketika mengajar, niatkan karena Allah. Nah, ketika misalnya kita jadi seorang karyawan, niatkan kerja kita karena Allah. Kalau kita sudah niatkan kerja kita karena gaji, salah nggak? Nggak salah. Tapi kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang ikhlas dalam bekerja. Kenapa? Karena performa kinerja kita nanti bisa jadi kita ukur dengan apa? Dengan gaji yang kita dapat. Kita bekerja, dapat gaji, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, maka di sana mungkin bisa jadi akan berkurang nilai keikhlasan kita. Sehingga kita akan ngerasa apa? Kita ngerasa kita bekerja, aduh karena gajinya sedikit adalah ala kadarnya. Nah, bergeser dari nilainya tadi, ikhlas lillahi ta'ala mencari ridhonya Allah, akhirnya transaksional. Transaksionalnya apa? Semata-mata dengan bayaran dan uang. Ada ya. Nah, ini yang akan membuat hilang keberkahan. Nah, maka bagi sahabatku sekalian yang mungkin hari ini menjadi seorang profesional, jadi seorang karyawan, tanamkan nilai keikhlasan tadi. Agar apa? Agar kita tergolong dari orang-orang yang bisa digelincirkan oleh setan. Ketika kita sudah mulai tidak ikhlas dalam bekerja, nah maka akhirnya apa yang terjadi? Pekerjaan kita kita ukur dengan materi, ya nggak salah, ya boleh-boleh saja karena itu bagian dari kita mencari nafkah. Nah, tapi gampang mudah kita tergoda oleh syaitan. Nah, tergoda untuk apa? Tergoda untuk mungkin gibah. Kenapa gibah dengan yang lainnya, tanya berapa gajimu dan seterusnya, akhirnya di belakang perusahaan, di belakang atasan kita menggibah perusahaan. Nah, hilang nilai keberkahan. Ya, ketika kita sudah menggibah, nah sudah tidak ikhlas dengan apa yang kita kerjakan, seperti kita mengkencingi atau meludahi sumur di tempat kita minum gitu. Jadi kalau bayangin kalau kita ada sumur yang kita minum, anggap sumur yang ya coba dulu ya, terus kita kencing di situ, masa iya kita mau minum air dari situ? Nah, sama dengan di perusahaan. Ketika kita menggibah, apa namanya menjelekkan perusahaan ataupun pimpinan atau atasan kita, sementara kita mendapatkan gaji dari situ, itu perumpamannya seperti itu. Maka yang pertama yang bisa kita lakukan adalah tata hati, tata niat kita. Semata-mata kita melakukan lillah. Nah, lillah inilah yang memang susah, tidaklah mudah ya. Nah, yang kedua, bagaimana untuk kita terus bisa ikhlas dalam setiap apa yang kita lakukan, maka jangan pernah tumbang karena pujian ya. Jangan pernah terbang karena pujian dan jangan pernah tumbang karena cacian. Nah, jadi dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Nah, ini mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita. Artinya apa? Jangan mencari pujian dari manusia. Jadi jangan terlalu mencari apa omongan manusia, karena bisa jadi apa yang disampaikan oleh manusia di dalamnya itu adalah bisikan-bisikan setan. Ada orang berbuat kebaikan, setan tidak suka, pasti dia akan apa? Dia pasti akan berusaha, orang-orang di sekeliling kita itu pasti akan berusaha untuk menjatuhkan dengan cara apa? Mencaci dulu. Dicaci tumbang nggak kita? Dikatain, wah belum kaya saja sudah sok, wah, berbagi gitu ya. Sudah ini aja, sudah ini, wah macam-macam, pasti orang akan mengatai itu. Nah, ketika misalnya orang mengatai kita itu dengan keburukan, tumbang nggak? Ketika setan tidak mampu membuat kita apa namanya jatuh dengan keburukan, maka dia akan membuat kita merasa bangga dengan kebaikan. Nah, jadi dia akan membuat merasa kita, maka apa? Maka kalau nggak tumbang, maka kita akan nanti ujiannya naik lagi. Maka ujian apa? Ujian dipuji. Wah, ternyata ketika kita tadi nggak tumbang, ketika dibilang, wah orang gila lah, nggak tumbang, ketika dibilang sok cari inilah, itulah, sok dermawan lah, kita nggak tumbang dan kita nggak jatuh, maka apa yang akan dilakukan sama setan? Dia akan menggoda orang-orang untuk memuji kita. Wah, hebat ya. Wah, sudah sukses sekarang. Wah, keren. Wah, materinya ini. Wah, ini. Nah, itu juga berbahaya gitu. Nah, ketika kita menjadikan cacian dan ujian itu parameter, cacian dan pujian itu parameter dalam kesuksesan kita dalam melakukan sesuatu, nah bisa hilang nilai keikhlasan ketika kita melakukan. Sehingga apa? Besok-besok lagi ketika kita berbuat, kok nggak ada yang memuji, kadang kita tidak semangat. Kok nggak ada yang buat status yang bagus, tulisan gitu, posting cekrek gitu, kok nggak ada yang like dan komen, sedih. Padahal kalau kita mau buat status yang tujuannya kita misalnya berbagi atau edukasi, mau ada yang like nggak ada yang komen, lanjutkan gitu ya. Saya kayak di TikTok, akun TikTok saya waktu itu pernah pegang sendiri gitu ya. Pas pernah saya pegang sendiri, apa namanya, saya posting sedikit nggak ada yang nonton gitu. Pertama-tama banyak gitu, banyak, wah semangat buat, tahu-tahu sedikit nggak ada yang nonton. Pada sedikit nggak ada yang nonton, terus ngerasa, maksudnya nggak ada yang like, nggak ada yang ini, ngerasa males lah mau buat gitu ya.
Tapi akhirnya ingat lagi dari gini, kamu buat apa namanya, buat konten ini untuk apa? Mau untuk dipuji, mau untuk dapatkan banyak like dan komen, atau memang tujuannya adalah meninggalkan kebaikan di salah satu platform yang mungkin bisa jadi menjadi warna. Kalau di sana mungkin di TikTok banyak konten-konten tidak baik, apa kamu misalnya di sana itu tujuannya untuk berbuat kebaikan, untuk menjadi makna, untuk siapa? Untuk Allah atau untuk dirimu sendiri? Oh iya, ingat, ini apa? Udah saya buat tim, dari tim saya udah kalian yang pegang, saya nggak terlalu ngecek apakah berapa yang lihat, berapa yang ini, yang penting saya buat konten saja, mereka yang mengoptimasi. Ternyata ada yang banyak, ada yang sedikit, ya nggak masalah, saya bilang yang penting istiqomah, satu hari buat satu postingan, satu hari buat satu postingan. Ya alhamdulillah sampai sekarang bisa istiqomah teman-teman buat. Kenapa? Bukan lagi berpikir tentang like, comment, and share. Ada yang banyak viral ya alhamdulillah, nggak ada juga ya alhamdulillah gitu. Yang penting kita sudah melakukan sesuatu. Nah, itu yang kedua ya, dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Artinya apa? Jangan terlalu mendengarkan penilaian dari manusia, tapi pusingkanlah bagaimana penilaian dari Allah, penilaian dari penduduk langit. Apakah catatan buku amal kita baik atau catatan buku amal kita buruk ketika kita melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga, bagaimana kita untuk bisa terus ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Kalau yang tadi yang pertama adalah luruskan niat, innamal a'malu binniyat. Yang kedua tadi itu adalah dicaci tidak tumbang. Jangan dengarkan, maksudnya jangan cari pujian manusia, jangan dengarkan manusia. Itu artinya dicaci kita tidak tumbang, dipuji kita tidak melayang. Tapi apa yang kita cari? Yang kita cari adalah apa kata-kata atau apa penilaian dari penduduk langit. Jangan mencari penilaian dari manusia, ya, karena itu akan mengotori hati kita. Nah, yang ketiga, ya, ini masih banyak sekali kalau kita bicara tentang kajian membersihkan hati ya, tafsir Nas. Tapi dalam konteks ini yang ketiga yang mungkin bisa saya sharingkan di pagi hari ini adalah apa? Dengan terus memperbanyak istighfar, ya, terus memperbanyak istighfar, mengingat Allah. Ya, mengingat Allah. Kenapa kok kita terus memperbanyak istighfar dan mengingat Allah untuk kita bisa mendapatkan keikhlasan agar kita sadar. Nah, jadi membangun namanya kesadaran. Membangun istighfar itu membangun kesadaran. Agar kita membangun kesadaran di dalam diri kita bahwa segala sesuatu itu milik Allah, bukan milik kita. Ya, jadi ketika kita misalnya, oh ngajar kok ilmu kita bermanfaat, banyak orang terbantu, oh kita istighfar lagi, oh ya, astagfirullahaladzim, ini milik Allah, bukan milik kita. Ini milik Allah, bukan milik kita. Oh, kita punya harta, kita bagi orang, memuji, ucapan terima kasih. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, ini milik Allah, bukan milik kita. Jadi, kita ajak hati kita terus zikrullah. Ingat Allah, terus istighfar. Terus kita memuji Allah, zikir, istighfar, zikir, istighfar. Untuk apa? Agar kita terus membersihkan hati kita, ya. Jadi itu tadi, jadi ketika dipuji, kembalikan kepada Allah, ya. Perbanyak zikir-zikir kita, jangan sampai putus. Nah, maka insya Allah itu akan membuat kita lebih terjaga daripada bisikan-bisikan setan tadi. Nah, dan maka kenapa ada zikir pagi, ada zikir petang, kenapa kita juga terus untuk beristighfar dalam setiap keadaan gitu, mengingat kepada Allah. Nah, maka insya Allah, nah dengan itu semua kita akan mencoba melatih hati kita untuk apa? Benar-benar menganggap bahwa segala sesuatu itu hanya karena Allah, kekuatannya Allah, bahwa kita nggak punya apa-apa. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, maka baik di tempat kerja, baik di pondok, baik itu nanti di aktivitas bersama dengan warga dimanapun, nah pelan-pelan kita akan bisa membersihkan hati kita, ya, bahwa apa yang kita lakukan semata-mata mencari ridhonya Allah, bukan mencari ridhonya manusia. Tapi insya Allah mungkin itu ya jawabannya dari Pak Sunhaji, ya. Afwan, jika mungkin banyak kekurangannya, wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau mungkin masih kurang. Baik, lanjut, Mas Ahmad, ada lagi? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Siti Sugesti. Izin bertanya, Coach. Gimana cara menjaga hati untuk benar-benar ikhlas? Oh, ini udah sama berarti jawabannya. Tadi tinggal tadi udah sama ya Bu ya. Ya setelah itu dari cara menjaga hati untuk benar-benar ikhlas, maka kita melatih hati kita. Satu, memancangkan niat. Ya tadi inama amal lebih niat, memancangkan niat semata-mata karena Allah. Jangan sampai kita mencari pamrih apapun di situ, karena itu akan mengotori hati-hati kita. Nah tadi yang kedua, jangan mencari penilaian manusia, tapi mencari penilaian Allah dan penduduk langit. Maka dicaci tidak tumbang, dimaki tidak, dipuji tidak melayang. Ya, tidak terbang. Dan yang ketiga tadi memperbanyak mengingat Allah dengan zikir dan istighfar, ya. Jadi ini mungkin akan menjadi satu yang akan bisa membersihkan hati kita. Baik.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anang. Ide-ide memakmurkan masjid seperti gerbang surga atau ide lainnya, bagaimana cara menumbuhkan mencari ide dakwah kreatif seperti itu, Coach? Baik, insya Allah nanti di pertemuan bulan Oktober ya, kalau nggak salah nanti kita di Spiritual Camp, nanti materinya ke sana. Jadi Abi akan mencontohkan bagaimana kita apa namanya ide-ide kreatif di dalam membangun peradaban dan juga memakmurkan, salah satunya adalah Baitullah ya. Tapi contoh ya mungkin saya akan menjawab dengan yang lebih sederhana. Bagaimana cara menumbuhkan ide kreatif dakwah seperti itu? Nah, Abi memang bukan orang yang belajar secara khusus di pondok untuk belajar ide-ide tentang dakwah, tapi membangun circle untuk mendapatkan insight bagaimana dakwah eh, sekarang ya, maksudnya dakwah kekinian. Dakwah kekinian itu maksudnya dakwah karena itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin nggak ada YouTube, sekarang akhirnya ada YouTube. Dulu nggak ada TikTok, sekarang ada TikTok. Dulu generasinya kolonial, sekarang milenial. Secara konten, Al-Quran tidak akan berubah. Secara konten, ya. Konten itu artinya isi dakwah itu tidak akan berubah. Karena Al-Quran sudah disempurnakan sampai dengan akhir zaman. Kontennya, ya. Tapi secara konseptual, konseptual itu artinya penyampaiannya, mekanismenya. Nah itu kemungkinan pasti akan ada namanya perkembangan, mengembang. Yang dulu mungkin dakwah itu di majelis yang apa namanya terbatas, sekarang majelisnya bisa lebih luas. Yang dulu dalam konteks dakwah itu mungkin kita penggunaan bahasa apa namanya bahasa-bahasa mungkin yang formal sekali. Sekarang anak-anak muda mungkin bahasanya sudah cenderung tidak begitu formal ya. Contoh zaman dulu mungkin kajian seperti ini harusnya offline, harusnya ketemu langsung. Tapi hari ini alhamdulillah kita bisa ngaji dari seluruh Indonesia. Tadi kalau Anda lihat ya dari Sumatera sampai dengan Nusa Tenggara. Nah ini kita bisa ngumpul di sini secara online. Ini fasilitas kita. Nah maka dakwah kreatif apa yang bisa kita lakukan? Milikilah circle. Anda belajar langsung dengan guru-guru yang memang dakwahnya kreatif. Dulu sempat mendampingi DT Darut Tauhid dan belajar dengan Agim, belajar dengan Pak Gatot, teman-teman yang ada di sana, bagaimana mengembangkan pondok Darut Tauhid yang Masya Allah menjadi pondok yang salah satu pondok yang kebermanfaatannya luar biasa. Merapat juga ke Ustadz Fatur, merapat ke apa Bang EN, Ustadz Lukman, dan melihat bagaimana mereka mempackage, mengemas dakwah itu begitu indah, ya santun dan juga memberi kebermanfaatan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Nah sehingga salah satu cara untuk menumbuhkan ide kreatif adalah berkumpul dengan mereka-mereka penggerak-penggerak dakwah yang memang secara pergerakan dakwahnya itu bisa diterima oleh orang banyak dan juga pendekatan-pendekatannya mungkin ada kreativitas di dalamnya. Jadi ini ide-idenya sebenarnya bukan bukan dari Abi gitu, tapi apa? Ya Abi mungkin banyak mengembangkan, tapi banyak ide yang Anda dapatkan justru dari guru-guru yang lain. Pasar Bahagia idenya dari siapa? Idenya pertama kali dari Ustadz Jazir di Jogokarian ketika beliau membuat pasar rakyat. Buat pasar rakyat di depan Jogokarian dan setiap yang sholat subuh dikasih vouchernya 10.000 gitu ya, ada 10 ribuan gitu. Nah bisa belanja di sana. Itu Masya Allah luar biasa. Dampaknya ekonomi bertumbuh gitu dan lain-lain. Ini anak kembangkan buat pasar rakyat di Lampung. Nah, ketika itu ketemu juga dengan Bang En yang punya pasar bahagia bagi-bagi saya. Akhirnya karena combine, dikembangkan gitu. Nah, ini contoh sederhananya ya. Gerbang surga idenya tadinya dari Buya Hendy di apa namanya Bangka Belitung. Beliau menggunakan itu. Lalu ada izin kita pakai gitu. Akhirnya jadilah gerakan bangun subuh berjamaah bersama dengan warga. Gerbang surga ini gerakan bangun subuh, gerakan bangun subuh bersama warga dan itu alhamdulillah bisa menumbuhkan begitu luar biasa. Nah banyak ide-ide lagi yang lain mungkin nanti kita akan bahas pada saat spiritual camp. Contoh konsep bagaimana kita membuat touring bahagia, ada namanya ngaji literan, literasi Al-Quran, tapi setelah ngaji kita kasih bensin 1 literan gitu ya. Ada banyak pendekatan-pendekatan yang lain. Nah ketika mereka sudah cinta, nah maka lebih mudah untuk kita berdakwah kepada mereka. Ketika perut mereka kenyang, kadang lebih mudah untuk kita memberi masukan. Ya, ketika kita datang memberi bukan meminta, banyak orang yang akhirnya tidak membangun benteng diri. Ya, itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Kadang kita datang mau berdakwah, kecenderungannya banyak mintanya gitu ya. Akhirnya mungkin orang takut melihat, waduh ini minta sumbangan lah, ini apalah gitu. Nah, banyak orang kadang-kadang perut masih lapar, dinasehatin, susah bisa masuk ke dalam logikanya. Kenapa? Karena perutnya masih lapar. Kayak kita aja kok lapar, perut kosong, ya kan gitu kan. Tanpa logistik logika nggak jalan kan gitu. Nah, ya sudah, logistiknya kita isi dulu. Maka akhirnya buatlah namanya masjid
masjid makan-makan, buatlah Jumat berkah, kita kasih makan tadi itu sudah berapa tahun, 7 tahun mungkin tadi kegiatan yang kita buat dari tadinya musola sekarang sudah menjadi masjid yang besar itu kita coba dari 7 tahun yang lalu kalau nggak salah, 6 atau 7 tahun yang lalu kita kasih makan setiap hari Jumat itu contoh sederhana ya. Masih banyak lagi yang lain mungkin insya Allah nanti kita akan diskusi. Tafadhol Ustaz Ahmad. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Eni Fitri. Izin bertanya, Coach, ketika kita bersedekah, kita minta doa untuk anak, orang tua kita, apakah boleh, Coach? Jazakallah. Baik, insyaallah ya. Apakah boleh ketika kita misalnya bersedekah terus kita minta doa untuk anak, orang tua atau apapun? Sebenarnya boleh tadi, karena ada nilai kebaikan dan juga ada nilai keikhlasan gitu ya. Dalam konteks nilai keikhlasan kita maka benar-benar sudah tanpa pamrih. Tapi di dalam nilai kebaikan apakah diperbolehkan? Boleh karena apa namanya para guru-guru kita juga mengajarkan karena di dalam sedekah kita itu bisa membersihkan harta kita. Di dalam sedekah kita itu juga kita akan bisa membuat apa namanya seperti perlindungan ya, perlindungan. Jadi sesuatu bala yang mungkin harusnya terjadi kadang dengan sedekah kita itu akan membuat bala itu jadi tertunda atau tidak terjadi. Nah, maka bolehkah kita misalnya minta didoakan untuk anak kita atau untuk orang tua kita gitu? Nah, sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kalau saya biasanya membagi dalam beberapa bentuk. Misal, kalau saya ingin sesuatu untuk orang tua saya, maka saya biasanya kecenderungannya pendekatannya bukan sedekah, tapi wakaf. Nah, misalnya berwakaf sesuatu atas nama orang tua, berwakaf sesuatu atas nama siapa gitu. Kenapa? Karena dalam konteks wakaf kan kita meniatkan mengalirkan amal jariah, amal soleh, kebaikan kepada siapa? Oh, saya mau wakaf manfaat nih. Saya punya rumah, rumahnya ini dipakai untuk menjadi TPA, tapi saya wakaf manfaatkan atas nama orang tua. Nah, misalnya gitu. Harapannya apa? Agar mengalir amal soleh dan amal jariahnya kepada orang tua kita. Oh, saya mau wakaf manfaat untuk ini, membadalkan haji orang tua, membadalkan haji apa namanya keluarga yang sudah tiada. Nah, itu contohnya. Jadi ada pendekatan-pendekatan mungkin yang bisa jadi lebih tepat atau lebih baik gitu ya. Walaupun kayak tadi misalnya kalau kita bersedekah dengan misalnya berharap ini, nah pada dasarnya ketika bersedekah itu artinya indah ma'amal lebih diniatkan. Oh, sedekah ini atas nama orang tua saya, sedekah ini atas nama anak saya gitu ya. Jadi yang dimaksud seperti itu. Jadi masalah nanti seperti apa, biarkan niat kita, hati kita, Pak Allah insya Allah tahu gitu. Jadi gitu. Jadi meniatkan. Nah, terus minta didoakan nggak masalah karena ada 3 dimensi doa, berdoa ya kan, mendoakan dan minta didoakan. Karena jangan-jangan ya kita ini lisan kita kotor, hati kita masih kotor, doa-doa kita mungkin tidak tembus sampai langit. Nah, maka bolehlah kita minta didoakan orang-orang yang dekat dengan Allah. Salah satunya siapa? Misalnya ya orang-orang soleh, para alim ulama, anak-anak yatim yang tidak mungkin memiliki banyak dosa. Nah, mereka mungkin lebih didengar sama Allah. Bolehkah kita minta didoakan? Rasulullah pernah meminta kepada Umar untuk mendatangi seseorang yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini orang yang tidak terkenal di muka bumi, yang bahkan di Jazirah Yaman sana dia dianggap orang gila karena jarang Jumatan, nggak kelihatan di masjid dan seterusnya. Apa kehidupan sehari-harinya? Dia tinggal bersama dengan ibunya, yang dia mengurus ibunya birrul walidain dengan begitu luar biasa, menuruti apa yang diinginkan sama ibunya. Ya karena ibunya sudah tidak ada siapa-siapa lagi dan akhirnya beliau punya cita-cita untuk bisa membawa ibunya untuk bisa berhaji karena nggak punya uang, sangat miskin sekali. Beliau hanya mampu membeli anak kambing. Anak kambing tadi itu dipelihara sampai besar, dibawa setiap hari ke bukit digendong sampai berat anak kambing tadi seberat orang tuanya. Ketika dia sudah mampu menggendong anak kambing dan berbadan kekar, ibunya digendong untuk bisa berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Nah, beliau sudah 2 kali datang ke Madinah untuk bertemu Rasulullah. Qadarallahnya Rasulullah sedang berperang dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Karena apa? Karena ibunya yang sakit tidak bisa ditinggal terlalu lama. Dia pulang. Sampai akhirnya Rasulullah tiada, dan sebelum Rasulullah tiada, Rasulullah berpesan kepada sahabat Umar untuk mencari yang namanya Uwais Al-Qarni dan minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Masya Allah, orang yang mungkin kelihatannya biasa saja, tapi ternyata tidak dikenal di dunia,
tapi dikenal di penduduk langit. Nah, lalu sama Umar dicari, pas dicari ketemulah hanya di tempat untuk ibaratnya yang bersihkan unta. Dia kayak budak yang nggak, maksudnya nggak pantas lah gitu. Umar pun nggak percaya. Inikah benar yang namanya Uwais gitu ya? Karena setiap ada orang dari Yaman ditanya, kenalkan dengan Uwais Lakoni, kenalkan dengan Uwais Lakoni, sampai satu ketika Uwais lagi berangkat ke Madinah saat itu, ternyata Uwais ini, masya Allah ya, kalau dilihat penampilannya nggak pantas sama sekali, tapi ternyata di langit terkenal. Nah, Rasulullah meminta Umar untuk minta didoakan oleh Uwais. Jadi didoakan itu boleh, minta doa itu boleh. Tapi insya Allah gitu ya, wallahu alam bisawab ya. Apa doa dilanjutkan?